Selama bertahun-tahun telah terjadi berbagai kasus kecurangan di WRC. Kemarin kita udah ngebahas tentang Celica yang melakukan kecurangan juga. Kemudian ada Lancia yang nebar garam buat menang di Monte Carlo. Tapi ternyata masih ada beberapa skandal kecurangan dalam sejarah WRC. Ya walaupun ini bisa dibilang secara harfiah ya curang, tapi ada juga yang menyebutkan jenius, karena mereka bisa menemukan celah abu-abu di antara peraturan yang udah ada. Dan ada pertanyaan juga, kenapa di rally banyak banget kecurangan? Ya pada dasarnya hampir setiap motorsport ada aja yang melakukan kecurangan, seperti di F1, MotoGP, WEC, dan lainnya. Tapi bedanya kalau di rally kecurangannya lebih sering terjadi dan jarang dinyatakan kebenarannya oleh pihak terkait. Ya baik lagi, balapan rally adalah balapan di alam. Jadinya kalau lagi balapan tidak selalu terlihat mata mobilnya. Jadinya tim bisa melakukan kecurangan di tengah stage. Ya kayak Lancia, mereka menukar ban di tengah stage. Berbeda dengan balapan yang di sirkuit, selama balapan mobilnya terlihat terus oleh kamera bahkan ketika di pit stop. Yang mana ini adalah celah besar dalam kejuaraan WRC. Di video ini kita nggak akan ngebahas satu tim aja yang pernah melakukan kecurangan seperti di video sebelumnya. Melainkan kita akan membahas beberapa tim yang pernah melakukan kecurangan yang cukup brilian dan dicek juga sebenarnya. Yang pertama ada Peugeot. Setelah meninggalnya Henry Toivonen dan Sergio Cresto, FISA memperkenalkan seperangkat aturan yang direvisi untuk putaran kejuaraan tahun 1986 yang tersisa. Salah satunya adalah melarang penggunaan side skirt dengan efek langsung. Akan tetapi Peugeot masih terus menggunakan side skirt di event rally Italia. Dan pihak Rally Sanremo melaporkan Peugeot ke FISA karena melanggar aturan. Sekarang disinilah hal ini menjadi menarik. Kepala FISA saat itu adalah Jean-Marie Balestre yang berasal dari Prancis. Balestre dikenal sebagian orang karena memberikan keuntungan bagi tim atau pembalap Prancis karena FISA berbasis di Paris. Ya kita ambil contoh salah satu insiden yang terkenal di dunia Formula One ketika penyelenggara memindahkan posisi Paul Ayrton Senna kepada Alain Prost di sirkuit Suzuka Jepang. Jadi FIA atau FISA bisa dibilang selalu membantu yang berbau Prancis. Kita balik lagi kasus Peugeot. Dan setelah ketahuan kalau Peugeot melanggar aturan itu, Balestre seharusnya melarang Peugeot selama sisa musim itu. Tetapi tidak demikian. Ia tetap mengizinkan Peugeot melakukan start, yang mana Peugeot berhasil memenangkan beberapa stage di rally itu. Bukan itu aja masalahnya, tapi Peugeot tetap membuat masalah lainnya. Masalahnya yaitu Peugeot tidak membuat 20 mobil tambahan untuk evolusi T16 untuk homologasi tahun 1986. Dan lagi, FISA memberikan jalan mulus kepada Peugeot untuk tetap bisa ikut kompetisi di tahun 1986. Dan Peugeot memenangkan gelar manufaktur dan pembalap pada tahun 1986. Halus benar orang dalamnya. Kemudian ada tim Mitsubishi, yang mana tim Mitsubishi menggunakan bahan bakar yang ilegal. Ya pada dasarnya hal ini agak umum terjadi di motorsport secara umum. Tetapi ada satu kasus yang cukup ironis. Pada rally 1000 Lex pada tahun 1991, Mitsubishi didiskualifikasi karena penggunaan bahan bakar ilegal. Ironisnya, posisi ketiga Mitsubishi yang telah didiskualifikasi malah diwarisi ke rekan satu timnya, yaitu Kenneth Eriksson, yang mana bahan bakarnya kali itu belum diuji. Banyak dugaan kalau Eriksson juga menggunakan bahan bakar yang sama, tetapi tidak pernah dilakukan pengujian. 2 tahun berselang, kejadian sama menimpa Carlos Sainz yang mana dia didiskualifikasi karena menggunakan bahan bakar ilegal. Kemudian ada Lancia Delta. Di video sebelumnya kita udah ngebahas Lancia yang curang dengan cara nebar garam di Monte Carlo. Tapi sebenarnya kecurangan Lancia nggak di situ aja. Karena baik lagi, Lancia kala itu memiliki budget yang gede banget untuk berkompetisi di balapan rally. Dan karena budgetnya cukup gede, makanya Lancia bisa melakukan inovasi terus-menerus. Yang mana ini tentu aja menguntungkan Lancia dan otomatis Lancia lebih unggul daripada pesaingnya. Dan pada dasarnya, inovasi Lancia sebenarnya cukup jenius sebenarnya, dan banyak juga yang sesuai dengan aturan. Tapi karena besarnya budget Lancia berinovasi ke arah yang berbeda. Yang mana beberapa inovasinya yang secara legal udah diketahui publik, jadi saatnya Lancia melakukan inovasi jahatnya, karena udah ketutup sama inovasi legalnya. Bahkan saking besarnya budget Lancia bisa membuat mobil yang berbeda untuk event rally yang berbeda. Jadi Lancia selalu menggunakan mobil berbeda untuk tipe rally yang berbeda, yang mana ini untuk memaksimalkan hasil dari rally itu. Kemudian hal mengejutkan terjadi ketika event rally di Korsika, yang mana ada reporter kala itu sedang meliput mobil Lancia Delta yang sedang di servis area. Tapi ada sesuatu yang aneh di mobil itu, yang mana di mobil itu ada tabung pemadam kebakaran selalu diganti di servis area. Ini adalah sesuatu yang gak wajar. Ya kalau di servis area, kalau diganti ban, rem, atau oli yang masuk akal aja, karena itu memang barang yang bakal habis. Tapi kalau ganti alat pemadam kebakaran di setiap servis area, itu adalah hal yang sangat janggal. Ditambah, mobil Lancia Delta itu nggak ada tanda-tanda habis kebakaran. Ya masa iya, mobilnya kebakaran di setiap stage kan?
Jadi banyak orang yang beranggapan kalau itu bukanlah alat pemadam kebakaran, melainkan bahan bakar ilegal. Tapi beberapa orang juga beranggapan kalau itu adalah NOS. Dan sampai sekarang kasusnya masih gantung aja, belum ada verifikasi dari pihak manapun. Kemudian ada Ford Focus. Selama awal tahun 2000-an, Ford Focus RS WRC dianggap sebagai mobil paling canggih di zamannya. Sayangnya, mobil ini nggak pernah bisa menang kejuaraan dunia WRC. Sehingga pada tahun 2003, M Sport menyusun rencana untuk membantu mobil ini mendapatkan kemenangan. Kemudian, rally pertama pada tahun 2003, Ford menurunkan mobil yang sama dengan musim 2002, dengan beberapa sedikit perubahan. Tapi ada satu perubahan yang sangat terlihat, yaitu di bumper belakang. Bumper belakang mobil ini di musim 2003 menjadi sangat besar. Dan orang-orang saat itu pada awalnya bertanya-tanya kenapa. Dan pertanyaan tersebut tidak perlu membutuhkan waktu lama. Karena Ford langsung ketahuan kalau mereka membuat tangki titanium di bumper belakang. Ya, ini bertujuan untuk menahan udara bertekanan tinggi untuk membantu mengatasi regulasi plat pembatas. Buat yang belum tahu plat pembatas itu apa, plat pembatas pada dasarnya benar-benar cuma plat doang yang dipasang di throttle body untuk menghambat aliran udara. Yang mana ini bertujuan agar mobil rally tidak begitu kencang di lintasan dengan alasan keselamatan. Dan bagaimana cara kerjanya di mobil Ford Focus RS ini. Jadi saat pembalap menutup throttle, aliran udaranya akan dialihkan ke tangki udara. Kemudian ketika pembalap membuka throttle, maka itu akan langsung melepaskan udara dan langsung melewati plat pembatas dan langsung memberikan angin lebih ke dalam mesin. Trik ini memberikan tenaga sebesar 5% ke dalam mobil Ford Focus RS ini. Dan Ford membuat mobil ini sebanyak 3 mobil. Kemudian setelah ketahuan, pembalap mereka yaitu Marco Martin langsung didiskualifikasi. Jadi bukannya menang di musim 2003, malah didiskualifikasi ya. Lalu yang terakhir ada kecurangan yang paling parah dalam sejarah WRC. Ini bisa dibilang murni curang sih, yang mana memanfaatkan cara kerja balap rally. Seperti yang saya sebutkan di awal, cara kerja balapan di rally itu benar-benar nggak kelihatan oleh mata sama penonton. Ya kalau di zaman sekarang mungkin kamera udah banyak di beberapa titik. Mungkin kita bisa menonton rally dengan cukup nyaman. Ya kalau zaman dulunya ya cuma bisa lihat start sama di beberapa titik aja. Nah ini dimanfaatin sama tim Audi, yang mana Audi menurunkan mobil andalannya, yaitu Audi Quattro. Audi diduga melakukan kecurangan paling parah sepanjang sejarah WRC ketika mereka diduga melakukan penukaran mobil ketika balapan. Gila banget ya, bisa sampai segitunya. Kasus yang paling aneh ini terjadi di rally Pantai Gading pada tahun 1985, ketika Audi diduga telah menukar seluruh mobil. Ini awalnya karena Audi Quattro Michel Mouton mengalami masalah mesin yang serius dan diperkirakan akan retire setiap saat, yang mana dia akan masuk ke service area dan melanjutkan stage dengan mobil yang bisa dibilang sekarat. Mengetahui kondisi itu, tim Audi mengejar mobil Michel Mouton dengan mobil yang identik, yaitu Audi Quattro juga, yang punyanya mekanik Audi kala itu, yaitu Franz Braun. Dan secara misterius, Michel Mouton dan mobil mekaniknya hilang mendadak di tengah stage selama lebih dari 1 jam. Setelah kehilangan banyak waktu, Michel Mouton tiba-tiba muncul kembali dengan mobil Audi Quattro-nya yang secara ajaib tiba-tiba benar lagi, tanpa ada goresan sedikit pun. Setelah kemunculan Mouton di stage, anehnya tidak ada tanda-tanda mobil Franz Braun. Setelah kejadian itu, banyak orang bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Kemudian Audi menjelaskan kejadian aneh ini. Penjelasan resminya adalah bahwa masalahnya bukan pada silinder head yang rusak, seperti yang dicurigai pertama kali, tetapi ada di pompa oli. Yang mana pompa oli mobil Mouton telah diganti dari mobil Braun. Saat itu mungkin ini adalah penjelasan yang sangat logis. Ya walaupun secara resmi Audi ngomong begitu, tapi di kalangan penggemar atau kompetitor nggak begitu pemikirannya. Bahkan sampai muncul rumor yang menyatakan bahwa mobil Mouton sebenarnya adalah mobil Braun. Dan tim Audi merubah panel bodi Mouton ke mobil Franz. Ini agar terlihat seperti aslinya. Rumor itu begitu kuat sehingga para pejabat rally memeriksa masalah ini. Meskipun tidak ada protes yang pernah dibuat, tapi sayangnya pejabat rally tidak menemukan bukti adanya insiden swap tersebut, seperti yang ditunjukkan Martin Holmes. Masalah ini menjadi lebih aneh ketika Michel akhirnya retire dari rally. Michel mengklaim bahwa mobil itu tidak aman karena udah hancur berkeping-keping. Padahal mobil aslinya secara khusus diperkuat untuk rally di Afrika. Jadi secara logika, mobilnya tidak akan seperti yang dikatakan Michel Mouton. Dan sampai saat ini, masalah Audi Quattro Michel Mouton masih menjadi misteri, karena orang yang terlibat masih bungkam sampai sekarang. Ya seperti di video sebelumnya, ini bagi sebagian orang bisa dibilang curang dan ada juga yang bilang jenius. Tapi kalau dari kasus Audi, ini bisa dibilang 100% curang sih. Kalau menurut kalian, manakah yang jenius dan manakah yang curang? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.